Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul mengalami damai sejahtera. Sesungguhnya tema ini lanjutan dari kemarin. Kemarin kita bicara tentang yang namanya ketakutan kan? Kalahkan ketakutan. Kemarin kita belajar tahu bahwa senjata andalan setan itu adalah ketakutan. Kemarin kita bicara ketakutan bla 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 bla. Nah, sekarang saya tunjukkan solusinya. Bagaimana kita hancurkan, kalahkan ketakutan kita. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera itu. Ya, karena ternyata solusi daripada ketakutan, saya kasih bocoran dari awal. Anda harus mengalami damai sejahtera. Gak ada cara lain. Mari kita sama-sama belajar, fokus kepada pengajaran firman tentang bagaimana kita mengalami yang namanya damai sejahtera Tuhan. Ayo kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 di ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 1, 2, dan 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ternyata ketika kita mengalami yang namanya takut dalam hidup kita, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Setujukah Anda dengan saya kalau saya katakan bahwa kekhawatiran, kecemasan itu saudara dekat? Istilah banyak orang, saudara sepupu, dekatan mereka dengan namanya ketakutan. Takut sama cemas, sama khawatir, itu dekat mereka. Ternyata ayat ini mengatakan bahwa ketika kita mengalami ketakutan, ketika apalagi kita diperbudak, dikuasai ketakutan, kemarin kita belajar 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan ternyata ketakutan itu adalah sebuah spirit. Saya baca ulang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, dan seterusnya. Walaupun sesungguhnya saya pagi ini tidak bicara tentang spirit ketakutan. Saudara, ketakutan itu roh loh. Sebetulnya asik kalau kita bicara itu. Itu ada sesi sendiri. Makanya saya tidak otak-atik tentang spirit ketakutan, roh ketakutan yang bisa bertumbuh, bisa berkembang, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, sampai dia seperti raksasa yang peluk kita erat sampai kita nggak bisa bergerak, sampai kita nggak bisa maju, terpenjara, penjara yang tak terlihat oleh ketakutan, nggak bisa kemana-mana kita. Karena ternyata ayat ini berkata ketakutan itu adalah spirit roh. Tapi saya ulang, kita belum bicara pada fase ini. Saya hanya bicara begini. Kemarin kita belajar, coba next, bahwa ketakutan itu adalah senjata andalan iblis. Nah, pagi ini kalau kita tahu bahwa senjata andalan iblis itu adalah ketakutan, nah ini yang penting. Lalu apa solusinya? Menurut Anda, ketika saya sodorkan pertanyaan ini, apa sih solusi keluar dari ketakutan? Biasanya kita belajar dan kita sudah belajar selama ini tentang yang namanya iman, iya kan? Ada banyak orang berkata solusi daripada ketakutan, lepas jalan keluar dari ketakutan adalah dengan iman. Kita usir ketakutan. Hai ketakutan, pergi. Dalam nama Yesus ketakutan pergi. Saya mau tanya sama saudara, Anda pernah nggak ngalami takut? Mau tidur tiba-tiba takut, terbayang sesuatu yang menakutkan. Mau tidur Anda gak bisa tidur, udah merem mata gak bisa tidur, karena ada sesuatu yang Anda takutkan dengan kegagalan, takut kemiskinan, takut bangkrut. Baru investasi kerja udah takut nanti bangkrut, kepikiran sampai pagi gak bisa tidur, sampai detiknya jam tik 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 kita kedengaran. Detik jam yang begitu pelan sangat mengganggu pikiran dan telinga kita, sampai nggak tidur gitu loh. Anda sedang dikuasai ketakutan itu, sampai tidur pun nggak bisa. Ada orang sakit, terpicu karena sakitnya pun nggak bisa tidur. Kenapa? Jangan-jangan aku mati, takut sama mati, dan seterusnya.
Pernah tidak mengalami, saya ulang, Anda mengalami rasa takut, lalu Anda coba tengging dengan iman berkata, hai dalam nama Yesus, ketakutan sirnalah kamu, hai ketakutan pergi sana kamu. Saya mau tanya, apakah lalu ketakutannya pergi? Tolong dijawab. Anda bisa chatting pengalaman saudara. Ketika Anda punya rasa takut, lalu Anda tengging, hai ketakutan pergi dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, tolong dijawab di chatting, mau di Facebook maupun di YouTube boleh. Jawab pertanyaan, apakah ketakutanmu pergi dari hatimu? Saya bantu jawab. Kalau saya berkata tidak. Banyak kita mengalami ada rasa takut, kita tengging dengan iman, dalam nama Yesus takut pergi. Lalu pengalaman kita, apakah rasa takutnya pergi lalu kita tidur dengan nyenyak enak? Jawaban saya tidak. Lalu solusinya apa? Untuk kita keluar dari ketakutan yang ada dalam hati kita, menguasai hati kita. Kemarin saya banyak baca di YouTube, banyak pengakuan, ya saya pendeta orangnya dikuasai ketakutan. Saya bersyukur dapat kekuatan pagi ini. Nah sekarang saya tunjukkan sama saudara solusinya keluar dari ketakutan. Nggak cukup hanya pakai iman kita usah dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang saya coba tunjukkan sama saudara, yang Tuhan singkapkan Pak Wayon ini kepada saya lewat ayat ini. Coba lihat Markus pasal yang keempat di ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 saudara ya. Kita lihat ayat ini, saya baca saja ya ayat-ayat ini ya. Dikatakan begini ayat 37 mulai ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jelas ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, tempat tidur yang tipis. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-40. Sama-sama kita baca 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Cerita ini cerita yang familiar dengan kita. Satu kali Yesus dan para murid-muridnya di Danau Galilea, tiba-tiba dikatakan angin taufan yang sangat dahsyat mengamuk, menimbulkan gelombang yang besar sampai gelombang air menyembur masuk dalam perahu. Perahu penuh dengan air. Berarti Paulus sudah mulai oleng ini perahunya. Perahu udah mau tenggelam. Tapi ayat ini berkata Yesus tetap tenang tidur di buritan. Di bagian belakang tetap tenang tidur. Bandingkan dengan para murid-murid ketakutan. Dari mana kita tahu para murid ketakutan? Mereka bangunkan Yesus dan berkata begini, Guru, apakah kau tidak peduli kalau kita binasa? Dibangunkan Yesus. Yesus bangun, Yesus hardik itu angin. Yesus berkata kepada angin, diam, tenanglah. Langsung teduh, langsung tenang itu danau. Yang menarik ya, di tengah taufan badai yang keras mengamuk, gelombang yang besar mengombang-ambingkan perahu. Gambaran saya perahu sudah mau pecah begitu. Air sudah penuh dalam perahu, sudah mau tenggelam itu air. Murid-murid ketakutan teriak-teriak. Tapi Yesus tetap tenang. Ini seperti apa ya? Suasana badai yang keras, Yesus tetap malam kudus sunyi senyap, tetap tenang, tetap damai sejahtera, tidak ada ketakutan. Ingat baik-baik, catat baik-baik, ini adalah Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia 100%. Ini keren. Dia sebagai manusia 100% dihantam badai, gelombang besar, tetap malam kudus sunyi senyap, tetap tenang. Murid-murid bandingkan ketakutan. Kenapa ada perbedaan? Apa yang membedakan? Di ayat 40, coba lihat gambar berikutnya. Sama-sama kita baca sekali lagi. Markus 4 ayat yang ke-40. Coba sama-sama kita baca ya. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka,
mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat ini menyebutkan murid-murid begitu sangat ketakutan, takut. Gelombangnya besar, ombaknya besar, mereka takut. Tapi Yesus manusia 100% sama dengan kita, sama dengan para murid-murid, kau tetap tenang. Saya tunjukkan jawabannya. Jawabannya adalah ini, yang membuat Yesus tidak takut, murid-murid takut. Yang membuat Yesus tetap tenang itu adalah damai sejahtera. Bilang sama-sama saya, damai sejahtera. Ini solusi melenyapkan, menyingkirkan yang namanya ketakutan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketakutan dengan damai sejahtera itu berlawanan, seperti kutub utara sama kutub selatan. Tidak ada ceritanya ada damai sejahtera di saat yang sama ada namanya ketakutan. Atau kebalikannya, di mana ada ketakutan lalu bersamaan ada damai sejahtera. Nggak mungkin. Di mana ada damai, ketakutan hilang. Atau begini, Anda pernah nggak ngalami namanya ketakutan karena sesuatu? Saya takut penyakit saya parah, Pak. Mungkin ada orang berkata seperti itu. Saya takut dokter katakan saya sakit ini nggak bisa sembuh. Atau Anda takut ketika Anda mulai kerja, saya takut gagal, Pak, saya takut miskin, nanti bagaimana anak-anak saya makan apa, dan seterusnya. Pernah tidak saya katakan Anda merasakan ketakutan di hatimu, di pikiranmu, tak terkendali ketakutan itu. Lalu Anda datang sama Tuhan, tiba-tiba takutmu hilang. Kenapa? Damainya itu Anda rasakan, damai sejahtera. Saya percaya ketika takut menguasai Anda, lalu tiba-tiba ketika Anda datang berdoa kepada Tuhan, damai itu datang, itu takut itu akan hilang. Saya kadang-kadang heran ketika saya coba merenungkan firman Allah ini, ketika saya coba belajar firman Allah ini, seringkali kita dengar, saya pernah ada seorang chatting kepada jemaat online dari jauh, mengatakan saya ini jadi orang Kristen belum lama Pak Pendeta. Masih baru jadi orang Kristen, masih baru percaya pada Yesus. Tapi puji Tuhan, sejak saya jadi Kristen, sejak saya percaya pada Yesus, ikut Yesus, saya itu beda Pak Pendeta. Bedanya di mana? Saya mengalami yang namanya damai sejahtera. Salah satunya dia berkata, dia dulu tidur pun susah, pakai obat tidur. Tapi dia ngalami satu keajaiban, sejak dia ikut Tuhan, itu lepas obat tidur dan dia bisa damai. Salah satu damai yang dia alami itu, dia tidur sekarang enak. Enggak, dulu dia susah tidur, kenapa? Mikir masalah. Orangnya gampang kepikiran, ada masalah, dia pikir sampai gak bisa tidur. Ada orang-orang tertentu yang memang gampang mikir. Beda dengan saya ini orang yang pelor, saudara ya. Pokoknya begitu nempel, langsung molor saya. Mau di mobil, kalau saya nyetir sendiri, driver sendiri ya tentu saja saya mesti melek matanya. Tapi begitu ada yang nyopir, begitu saya nempel, molor saya, gampang tidur. Kadang-kadang istri saya juga bingung ini, saya itu kadang-kadang bisa atur di sini saya butuh tidur 1 jam. Padahal waktunya mepet, ada pelayanan gitu misalnya. Saya tidur 1 jam, berikutnya bangun tanpa waker. Saya itu orang pelor gitu ya. Mau ada masalah, tidak gampang nempel, molor saya, saudara. Itu terjadi dan saya alami. Yang saya heran begini, ini orang dulunya nyebrang gitu ya. Dulu nggak percaya pada Tuhan, kemudian datang kepada Tuhan, nyebrang percaya pada Tuhan. Dia berkata apa? Ini orang baru jadi Kristen. Itu maksud saya, baru percaya pada Yesus, dia ngalami damai sejahtera. Hidup saya berbeda Bapak Pendeta. Pertanyaan saya, lalu kenapa kita jumpai, saya melihat ada banyak orang Kristen, tidak sedikit tapi banyak orang Kristen sudah puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun jadi Kristen. Dia berkata apa? Nggak ngalami damai sejahtera. Loh, ada apa? Yang baru ngalami damai sejahtera, malah yang sudah lama puluhan tahun percaya pada Yesus berkata apa? Saya nggak ngalami damai. Saya nggak ngalami damai. Makanya saya tulis statement ini, karena ternyata damai sejahtera itu adalah solusi dari ketakutan. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami namanya ketakutan, nggak cukup ditengking dalam nama Yesus, hai ketakutan pergi. Seringkali tetap takut kita. Kita bukan mengecilkan iman, bukan mengecilkan kuasa perkataan iman.
Tapi solusi memang yang Alkitab beritahu kepada kita, yang firman Allah singkapkan kepada kita, bahwa solusi dari segala macam akar ketakutan itu adalah damai sejahteranya itu harus hadir ada dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Karena di situ ada Yesus loh di perahu itu. Mereka nggak sadar ada Tuhan yang berkuasa. Damai sejahtera itu akan dapat kita rasakan ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Saya suka mengangkat ayat Kolose 1:27, Christ in you, the hope of glory. Ada mesti menyadari Kristus itu ada dalam hidup kita. Nanti saya coba terangkan sedikit dari ayat ini. Saudara perhatikan. Dan damai sejahtera, tadi saya sempat bandingkan ya, murid-murid ketakutan, Yesus tetap tenang. Kenapa Yesus tetap tenang? Sebab Yesus punya modal yang besar yang namanya adalah damai sejahtera. Dan modal yang dahsyat, modal yang besar yang tidak membuat Yesus dikuasai ketakutan karena dia punya damai sejahtera. Waktu dia naik ke sorga, ini berita baik buat kita. Ini berita sukacita buat kita. Karena ternyata modal besar damai sejahtera yang dimiliki Tuhan itu Yesus gak bawa diangkat juga naik ke sorga, tapi diberikan kepada kita, ditinggalkan bagi dunia ini, bagi setiap kita. Gak ikut dibawa naik ke sorga damai sejahtera itu. Meskipun badai besar, tofan keras, Yesus tetap tenang. Sebab dia punya modal yang namanya damai sejahtera. Makanya saya tegas katakan, solusi dari segala macam ketakutan, Anda harus menyadari hadirnya damai sejahtera dalam hidup kita lewat kehadiran Kristus. Coba lihat ayat ini, Yohanes 14 ayat 27. Ini pelajaran penting buat kita, yang Tuhan boleh singkapkan pada kita pagi ini. Saya berdoa ini jadi satu rema, jadi satu pewahyuan yang Tuhan singkapkan buat kita, sehingga kita jalani tahun ini, tahun yang penuh dengan damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan. Sama-sama kita baca ya, Yohanes 14 di ayat 27. Ini sorry, tadi saya kelupaan bikin titik, ini rupanya kesambung jadi 14:27 saudara ya. Tapi bolehlah ada ingat-ingat ini dalil ya, 14:27 nggak sengaja ini. Dalil 14:27, damai itu dia nggak ikut bawa ke sorga, tapi diberikan kepada kita. Sama-sama kita baca deh, 2 dan 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini menarik loh. Modal damai sejahtera ketika Yesus naik ke sorga, gak ikut dibawa naik ke sorga, tapi damai itu ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu, dan ada tambahan, dan apa yang kuberikan itulah damai sejahtera. Modalnya Yesus tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa dunia berarti bisa menawarkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Berarti kata-kata Yesus mengajar kepada kita, dunia bisa kasih damai sejahtera, tapi Tuhan katakan apa? Tapi damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan dunia ini. Bedanya di mana? Ada tahu bedanya? Damai sejahtera dari dunia itu suka ditentukan, suka apa saudara ya? Ditentukan oleh keadaan di luar kita, dikuasai keadaan di luar kita. Kalau di luar belum beres masalah-masalah kita, maksud saya keuangan kita, utangnya masih belum terbayar, tubuh kita masih bermasalah, belum beres, sakitnya belum ketemu, atau apalah gitu ya. Ada situasi kehidupan, masalah di luar kehidupan kita yang belum baik, yang perlu dibereskan, perlu diperbaiki. Itu kalau belum tenang, belum beres, kita gak bisa damai. Sebab damai sejahtera di dunia ditentukan dengan situasi di luar kita. Kalau tabungan uang kita habis, damainya hilang. Jalan-jalan nonton bioskop seneng, pulang bioskop susah lagi, khawatir lagi, takut lagi. Itu damai sejahtera dunia dipengaruhi, ditentukan, dikuasai oleh masalah yang terjadi di luar kita. Begitu masalah ada, begitu masalah belum beres,
takut lagi, khawatir lagi, cemas lagi, dan seterusnya. Begitu. Damai sejahtera Tuhan gak bisa dipengaruhi oleh situasi di luar. Mau ada masalah yang berat, mau ada kesulitan yang berat, mau ada dokter katakan bapak sakit ini, ibu sakit ini, mau mengalami tekanan dunia ini, tapi damai Tuhan gak dipengaruhi dengan itu. Justru Anda bisa ngecek kehadiran Kristus dalam hidup kita. Anda bisa ngecek sampai di mana iman saudara, pertumbuhan kuatnya iman saudara. Justru ketika saudara menghadapi masalah, justru ketika kita ditekan, dihantam oleh badai gelombang kehidupan, itu kelihatan di mana sampai di mana kualitas iman, bahkan karakter saudara. Kasihmu seperti apa? Kelihatan di situ. Damaimu seperti apa? Kelihatan di situ. Apakah ini karena damai Tuhan kenapa tidak bisa dipengaruhi dengan situasi di luar? Karena damai dari Tuhan itu bukan di luar. Damainya dunia itu cuma di luar. Damainya Tuhan, damai sejahteranya itu Tuhan hadirkan, diberikan di dalam diri kita lewat kehadirannya. Tadi saya sempat katakan Kolose 1 ayat 27. Kristus ada di antara kamu. Terjemahan bahasanya katakan Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu. Karena setelah Yesus itu naik ke sorga, dia berikan rohnya. Diam di dalam kita, roh Kristus, roh kudus ada di dalam diri kita. Jadi justru lewat perjanjian baru Tuhan singkapkan kepada kita, Yesus itu apa saudara ya, yang tadinya jauh itu menjadi dekat, ada di dalam kita, mendekatkan diri, dia hadir di dalam gitu. Ada satu ayat yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan memandangkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, hatinya menjauh. Lewat kematian Kristus di perjanjian baru, justru dia mendekatkan yang jauh. Lewat dia hadir dalam diri kita. Ya, harusnya kalau kita menyadari kehadiran Kristus, Christ in you, Kristus rohnya ada dalam diri kita, harusnya kita menyadari ada damai. Persoalannya ada banyak orang tidak memahami ini. Kenapa sih kita nggak ngalami damai? Kan tadi saya sempat katakan, ini baru percaya pada Tuhan, saya ngalami damai Pak. Hidup saya jadi beda. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen puluhan tahun sudah jadi Kristen, kok nggak ngalami damai? Dia nggak mengerti, jangan-jangan dia nggak tahu, nggak menyadari kehadiran Kristus dalam dirinya. Itu kehadiran damai sejahtera. Dia pokok damai sejahtera, dia sumber damai sejahtera yang harus kita mengerti, sadari dia ada dalam hidup kita. Butuh sebuah kesadaran tingkat tinggi. Ada kehadiran Kristus dalam diri kita. Ya, damainya dia nggak bawa naik ke sorga, damainya diberikan kepada kita bersama dengan Roh Kudusnya di dalam diri kita. Dia tuntun kita, kesadaran ini penting. Coba kita lihat Efesus 1 ya. Ini di perjanjian, ini ada di ayat firman Allah yang hidup ya. Dikatakan aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah. Anugerah apa? Sejahtera di mana pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Nggak lemah, nggak rapuh, nggak lapuk, nggak layu. Sebab itu janganlah khawatir dan takut. Orang takut, khawatir karena nggak menyadari dalam dirinya ada pribadi Kristus. Seperti para murid, ketakutan ada Yesus, nggak menyadari. Yesus sumber damai, dia nggak takut. Dia punya modal damai dan tidak dibawa naik ke sorga. Dia tinggalkan buat kita. Sudah lihat di ayat ini, Efesus 1 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2 ya. Bagaimana caranya kita mengalami namanya damai sejahtera? Ya. Saya coba bagi sama saudara, coba tunjukkan gambar sebelumnya. Ini penting, bagaimana caranya kita orang yang mengalami damai sejahtera. Tadi saya katakan, udah puluhan tahun jadi Kristen, nggak ngalami damai sejahtera. Yang baru kok ngalami. Ini ayatnya, saya tunjukkan. Efesus 1 ayat 1 dan 2, saya baca dengan cepat ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Perhatikan. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Bilang sama-sama saya, orang-orang percaya dalam Kristus. Ini kata kuncinya ya. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus dikatakan apa?
Hasilnya ini kalau kita percaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini keren. Ketika Anda percaya pada Tuhan, saya ulang ya, bagaimana caranya kita mengalami damai sejahtera? Udah puluhan tahun jadi Kristen kok nggak mengalami damai sejahtera? Ada apa? Anda tidak memahami, tidak mengerti. Butuh kesadaran tingkat tinggi bahwa kehadiran Kristus itu membuat kita disertai dua perkara. Ketika kita percaya pada Yesus, sadar gak sadar, tahu gak tahu, Anda mesti ngerti ini. Setiap orang di dalam Kristus, Tuhan sertai kita dengan dua hal. Apa itu? Yang pertama, disertai kasih karunia. Yang kedua, Tuhan sertai kita dengan damai sejahtera dari Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, dua ini menyertai hidup kekristenan kita. Anda harus ngerti ini. Gagal mengerti ini, Anda puluhan tahun tidak mengalami damai sejahtera. Ini janji Tuhan diberikan bagi orang yang percaya pada Yesus dan hidup dalam Yesus. Selalu kemanapun kita berada, dimanapun kita pergi, Tuhan Yesus Allah kita menyertai kita dengan dua perkara. Pertama, kasih karunia. Dua, damai sejahtera. Kasih karunia itu bicara kemampuan. Kita nggak mampu, dimampukan. Divine ability, kemampuan ilahi yang memampukan ketidakmampuan kita. Itu kasih karunia. Satu, kasih karunia bicara kemampuan. Dua, damai sejahtera itu bicara ketenangan hati. Damai sejahtera bicara ketenangan. Itu menyertai kita. Kehadiran Kristus, Christ and you dalam diri kita, itu membuat kita apa? Damai. Ada mesti memahami ini loh. Sadar kehadiran Tuhan, ada damai, ketakutan lenyap, cemasan hilang. Jadi harus butuh iman, kesadaran ada Kristus, Christ in you. Itu dia membawa damai sejahtera. Lewat rohnya dia berikan damai sejahtera. Disertai dua perkara ini kehidupan kita. Nah, saya tunjukkan Mazmur 62, beberapa ayat yang terakhir lalu selesai gitu ya. Saya ingin kita sama-sama baca pada bagian ayat ini. Saya mau bawa saudara pada bagian ini penting. Saudara ya, bagaimana apa yang kita lakukan supaya damai itu ada di hidup kita. Damai itu sebetulnya gak usah dicari, karena damai itu di hati kita. Kasih karunia pun Anda gak usah cari kejar. Kasih karunia itu menyertai kita kok. Hasil percaya pada Yesus disertai kasih karunia. Dua, damai sejahtera. Gak usah dicari-cari. Di dalam kita butuh kesadaran. Bahkan ada keputusan di ayat ini dikatakan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan itu Christ in you, dia di dalam kita. Posisinya dia gak pernah berubah. Dia gak pernah maju setengah mili, 1 mili kah. Dia gak pernah geser dari kita. Posisinya tetap ada di hidup kita, dekat di hidup kita. Tapi kenapa kita gak alami damai sejahtera? Posisi hati kita yang menjauh dari dia. Kematian Kristus, kebangkitannya, naik dia ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, itu mendekatkan yang jauh jadi dekat. Karena rohnya diberikan, Kristus rohnya diberikan kepada kita di dalam diri kita. Yang jauh jadi dekat, dia di dalam. Oh, saya ngomong agak keras supaya Anda paham saudara ya. Dia mendekatkan loh saudara. Tapi kenapa gak alami damai sejahtera? Posisi hati kita, ini masalah di posisi. Dia di dalam, dia tetap stay di hati kita. Posisi hati kita saja yang menjauh. Seperti Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripadaku. Seringkali tanpa sadar hati kita menjauh dari Tuhan. Ketika posisi hati kita menjauh, Anda tidak mengalami damai sejahtera. Itu masalahnya. Damai sejahtera gak usah dicari, dia di dalam kita kok. Posisi hati kita. Makanya ayat ini berkata, pemazmur Raja Daud sangat mengerti, memahami ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang itu hasil daripada damai sejahtera. Karena kasih karunia bicara kemampuan yang memampukan kita, tetapi damai sejahtera
bicara, ketenangan. Kapan? Ketika posisi hati kita dekat dengan Dia. Saya baca ayat terakhir lagi deh, saudara, saya tambah lagi. Masih ada 3 ayat, 2 ayat. Tapi ini terakhir, saudara ya, karena waktu. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Baca ayat ini baik ya, nanti ulang di rumah ya. Saya baca dulu ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir itu saudara sepupunya takut. Takut, khawatir, sami mawon, sama saja. Saya ulang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa saja jangan khawatir ya. Nasihat firman Allah buat kita yang datang kepada pagi ini. Jangan khawatir saudara, jangan takut kamu dengan apapun juga yang kamu hadapi. Bagaimana caranya? Lepas solusi dari ketakutan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Ambil keputusan, keinginanmu itu kepada Allah. Kalau orang pengen sukses takut gagal, dia akan khawatir. Orang sakit pengen sembuh tapi sakit, dia akan khawatir. Bagaimana caranya lepas dari kekhawatiran, ketakutan? Ya, nyatakan dalam segala keinginanmu kepada dalam doa. Doa itu mendekat kepada Allah. Permohonan dan ucapan syukur. Perhatikan hasilnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Anda mau damai, damai yang tidak masuk akal, damai yang mustahil melampaui akal pikiran. Harusnya kita takut. Ini yang bikin orang-orang dunia geleng-geleng. Ini yang bikin orang dunia heran. Orang ini masalahnya besar, orang Kristen ini sakitnya kayak gitu, tapi kok tetap tenang, kok tetap damai. Ini yang bikin orang geleng-geleng kepala, heran sama kita. Masalahnya di mana? Damainya bergerak di hati kita. Itu kunci kemenangan. Damai itu kunci kemenangan. Jadi kalau Anda mulai khawatir begini, Anda mulai takut, ambil keputusan, berdoa. Berdoa itu mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hasil damai, keselamatan. Selamat itu menang, selamat itu sembuh, selamat itu dipulihkan, selamat itu diangkat kembali hidup kita. Harusnya jatuh blur, hancur, diangkat, dipulihkan Tuhan. Itu selamat. Saya berdoa keselamatan yang luar biasa Tuhan beri pada saudara, melampaui akal pikiran manusia. Ingat ya, damai gak usah dicari sebetulnya. Kasih karunia gak usah dicari. Itu menyertai kita. Ini pewahyuan yang penting. Seringkali tidak disingkapkan, orang gak ngerti. Begitu Anda percaya pada Tuhan, tidak usah bingung cari kasih karunia. Automatically Anda mesti sadar, kasih karunia menyertai saudara. 2, damai sejahteranya ada juga menyertai saudara. Keren kekristenan kita. Dengan kesadaran ada damai sejahtera, engkau akan selamat, engkau menang melawan apapun juga. Kanaan itu menjadi bagian saudara, kemenangan jadi bagian kita. Tuhan berkati setiap kehidupan kita.